Pernah gak sih kepikiran, kenapa sih harus jadi orang tua? Kenapa sih kita harus jadi seseorang yang bisa memberikan contoh untuk anak-anak? Ya kebetulan aku belum nikah, aku juga belum punya anak, tapi pekerjaan aku mengharuskan aku mempunyai karakter yang baik dan dicontoh oleh anak-anak. Ternyata menjadi orang tua itu sesusah itu. Karena dalam agama juga orang menjadi orang tua itu pahalanya besar sekali. Kenapa sih harus menjadi orang tua gitu? Kenapa dalam ibadah harus ada menjadi orang tua gitu? Ya karena kita dituntut untuk menjadi lebih baik. Iya, bayangin aja deh, ketika kalian, ini juga pertanyaan yang dulu aku selalu pertanyakan gitu, sampai aku punya ponakan dan aku menemukan bertemu dengan anak-anak yang lucu, gemes, dan wajah-wajah yang tidak berdosa gitu. Ketika jadi orang tua atau guru gitu, aku sebagai gurunya, aku tuh merasa, ya kenapa kita harus jadi orang tua? Karena itu membentuk kita menjadi individu yang ingin belajar menjadi lebih baik. Karena kita nggak mau anak-anak atau generasi penerus kita tuh menjadi generasi yang kurang terdidik. Jadi seseorang yang buruk ke depannya. Kita mengusahakan apapun yang terbaik untuk mereka, secara finansial, secara pendidikan, secara emosional, dan apapun yang bisa kita usahakan untuk anak. Pastikan selalu dengar gitu, ya apapun dilakukan untuk anak. Karena memang ketika jadi orang tua, kalian akan ngerasain kerendahan hati kalian untuk mendedikasikan itu pada anak kalian, darah daging kalian. Jadi ya ini adalah pengalaman menarik. Menjadi guru adalah pengalaman menarik karena salah satu senior aku pernah bilang, ketika kamu jadi guru, kamu itu satu langkah duluan dari orang lain. Orang lain ketika menjadi orang tua, mereka tuh baru menginjak untuk belajar parenting. Kalau kalian tiap hari kalian menemukan masalah di kelas, menemukan masalah dengan anak-anak, ya kalian hadapi dan solving itu sendiri gitu. Dan akhirnya kamu pun terbiasa untuk menghadapi berbagai bentuk persoalan tentang gimana menghadapi anak yang gak mau makan. Misalnya aku guru TK ya, gak mau makan. Oh gini ya rasanya anak gerakan tutup mulut yang GTM itu kayak gini, sesusah itu gitu. Aku lebih respect lagi sama orang tua di luar sana yang mendedikasikan dirinya untuk belajar parenting kelas A, B, C gitu, untuk mengusahakan tumbuh kembang anak yang terbaik gitu. Gimana sih menghadapi anak yang super aktif? Gimana cara menghadapi anak yang super pendiam, malah ada juga gitu. Kita akan menemukan berbagai bentuk persoalan tentang anak, tapi akan ada dorongan yang kita tuh jadi pengen belajar untuk anak itu, karena anak itu tuh darah daging kita sendiri. Atau untuk aku, dia itu anak murid aku sendiri yang itu tanggung jawab aku. Bagaimanapun kedepannya aku harus mendedikasikan untuk anak itu. Gak tau kenapa, walaupun itu mereka bukan anak kandung aku sendiri, tapi aku udah sayang banget sama mereka. Walaupun menyebalkannya hari itu, ketika ya kata-kata kita gak didengarkan ya, ketika mereka pengen lari-lari aja, pengen aktif aja gitu seharian di kelas tanpa pengen belajar. Ternyata ya itu challenge-nya gitu, membiarkan aja. Mereka bukan yang gak mau belajar, tapi mereka lagi menghabiskan waktunya. Kan memang anak-anak itu waktunya bermain ya, apalagi anak TK gitu. Ya seperti itulah kenapa sih harus jadi orang tua gitu. Karena ternyata ketika menjadi orang tua mengubah kita tanpa paksaan dari manapun. Kalau misalkan kita tuh harus tumbuh menjadi seorang individu yang lebih baik lagi. Mungkin kalau misalkan aku punya anak kandung aku sendiri, aku akan lebih terdorong untuk belajar lebih banyak hal lagi
daripada hal-hal yang terlihat dari luar permukaannya aja. Jadi orang tua itu adalah pembelajaran yang bertahap. Jadi jangan pernah takut, karena ada waktunya kalian akan bisa kalau kalian mau dan selalu ingin belajar setiap hari dan menemukan diri kalian sendiri. Bye bye.